Haleluya. Puji Tuhan, kita lanjutkan pelajaran kita mengenai tokoh dalam kitab Keluaran, yaitu seorang Musa. Kita sudah sampai kepada pelajaran tentang beberapa hal istimewa dari pribadi seorang Musa, sekaligus merupakan karakter dari Musa yang menjadikan dia seorang nabi, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Hal pertama yang kita lihat dari Musa adalah dalam Keluaran pasal 3 ayat 11. Kita lihat kembali. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Musa memiliki kerendahan hati. Ya. Kerendahan hati, kita sudah pelajari itu. Siapakah aku ini? Musa merasa tidak ada kemampuan. Tidak ada kemampuan. Tetapi kemudian dalam ayat 12 Tuhan katakan, lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Tuhan memberi jaminan kepada Musa. Artinya kepada orang-orang yang punya kerendahan hati selalu ada jaminan dari Tuhan. Karena Alkitab katakan Allah menentang orang-orang yang sombong atau yang congkak. Tetapi orang yang rendah hati mendapat jaminan dari Tuhan. Aku yang akan menyertai engkau. Hal yang kedua tentang pribadi Musa, kita sudah lihat di dalam Bilangan pasal 12 ayat 3. Kita baca lagi. Bilangan pasal 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Musa sangat lembut hatinya. Dalam terjemahan bahasa Inggris yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani, kata lembut hati di sini yaitu penurut. Penurut. Nah, dikatakan Musa adalah orang yang paling lembut hatinya dari semua orang yang pernah ada di dunia ini. Padahal awalnya ketika Musa di Mesir, dia memiliki hati yang keras, sikap yang keras. Sampai dia pernah membunuh seorang mandor Mesir. Kalau dia sampai membunuh, itu bukan ciri-ciri orang yang lembut hati.
Tetapi Musa bisa menjadi orang yang ini kesaksian dari Tuhan, ya, bukan kesaksian manusia. Kesaksian dari Tuhan bahwa Musa orang yang paling lembut hatinya. Ya. Setelah Musa melewati proses Tuhan 40 tahun di padang Midian. Itulah waktu di mana Tuhan memproses Musa, ya, sehingga memiliki karakter hati yang lembut. Ya. Hati yang lembut, penurut. Ya. Jadi tidak percuma Musa diproses Tuhan selama 40 tahun. Ya. Dari pribadi yang keras selama di Mesir, ya, menjadi pribadi yang memiliki hati yang sangat lembut. Ya. Sangat lembut. Dan itu dibuktikan dalam masa kepemimpinan Musa kepada bangsa Israel. Berapa banyak kali Musa mau dibunuh oleh orang Israel, mau dilempar dengan batu. Ya. Apa yang Musa lakukan? Dia tersungkur di hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ya. Dia tidak lalu menghadapi bangsa Israel dengan tangan yang keras, tidak. Dia tidak lalu minta api turun dari langit untuk menghukum Israel, tidak. Alkitab katakan dia datang kepada Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan. Tuhan, lihat umatmu. Sehingga suatu saat di mana Tuhan juga ingin menguji Musa, bukan mencobai, menguji. Tuhan bilang, "Hei Musa, engkau minggir. Aku akan binasakan bangsa itu. Sama sekali. Dan aku akan jadikan engkau bangsa yang besar." Musa bilang, "Tuhan, jangan. Kalau Tuhan mau binasakan bangsa ini, lebih baik namaku yang dihapus di dalam buku kehidupan." Dia punya hati yang lembut. Luar biasa. Itu ukuran daripada hati yang lembut sesuai dengan firman Tuhan. Setiap kali menghadapi sikap yang keras dari bangsa Israel, Musa hanya selalu datang kepada Tuhan. Dan jangan lupa, memiliki hati yang lembut seperti Musa ini, ada suatu proses ilahi yang panjang. Ya. Bukan semudah membalik telapak tangan, bukan simsalabim. Ya. Dalam kitab Yeskel pasal 36 yang kita pernah dengar melalui pemberitaan firman Tuhan, bahwa Tuhan akan memberi kita hati yang lembut. Ketika dikatakan, "Aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih," yaitu firman Allah yang murni. "Aku akan melalukan daripadamu hati yang keras, dan aku memberi kamu hati yang lembut." Artinya apa? Hanya firman Tuhan yang dapat melembutkan hati kita. Katakan amin. Ya, hanya firman Tuhan. Berikut hal yang ketiga tentang pribadi Musa. Bilangan 12 ayat 6 sampai 8.
Bilangan 12 ayat 6 sampai 8. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Tuhan memberi kesaksian kepada Harun dan Miriam yang mengatai Musa, ya. Karena mereka anggap mereka punya adik. Harun dan Miriam lebih kakak daripada Musa, ya. Ketika ada suatu hal yang tidak menyenangkan, sehingga mereka mengatai Musa. Mengatai di sini artinya merendahkan, menghina. Tuhan marah, saudara. Ya. Memang secara darah daging itu adik mereka. Tapi jangan lupa, Musa hamba Tuhan. Itu persoalannya. Tuhan marah. Sehingga Tuhan lalu membandingkan seorang Musa dengan nabi-nabi hamba-hamba Tuhan yang lain. Tuhan bilang, kalau ada di antara kamu seorang nabi, maka aku akan berbicara kepadanya ya melalui mimpi, penglihatan, dan sebagainya. Tapi kepada Musa aku berbicara terus terang, ya, dari mulut ke mulut. Kenapa? Tuhan bilang, bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Ini hal yang ketiga tentang pribadi Musa. Dan itu kesaksian dari Tuhan. Musa seorang hamba Tuhan yang setia dalam rumah Tuhan. Dalam rumah Tuhan artinya setia dalam pelayanan. Setia dalam pelayanan. Dalam seluruh rumah Tuhan. Ya. Yang mengurus seluruh pelayanan dalam rumah Tuhan. Tuhan bilang dia setia. Ya. Tuhan perlu orang yang setia. Dalam terjemahan asli, pengertian setia ini juga berarti loyal. Ya, loyal. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya. Musa loyal. Ya. Dan itu sudah dinyatakan oleh Musa sejak dia dipanggil Tuhan. Keluaran pasal 3 ayat 10, Tuhan bilang, marilah sekarang aku mengutus engkau ke Mesir menghadap Firaun, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa menuruti apa kata Tuhan. Ya. Loyal kepada Tuhan. Ya. Ada banyak hal, banyak peristiwa dalam kitab Keluaran yang membuktikan betapa ketundukan, loyalitas Musa kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Ya. Bukti bahwa kita loyal kepada Tuhan adalah kita menuruti apa kata firman Tuhan. Kita akan melihat contoh-contoh itu dalam kitab Keluaran.
Betapa Musa seorang pribadi yang sangat loyal kepada Tuhan. Ya. Terhadap perintah Tuhan, Musa melakukannya secara total. Ya. Karena ada loyalitas, ada totalitas. Itu yang dilakukan oleh Musa. Nah, kita melihat contoh lain mengenai loyalitas seseorang kepada Tuhan. Nehemia pasal 9 ayat 8. Nehemia 9 ayat 8. Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu, dan engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya. Dan engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Abraham. Firman Tuhan katakan, engkau mendapati bahwa hatinya setia terhadapmu. Kita lihat dalam ayat 7. Engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abraham dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadap engkau. Abraham didapati Tuhan setia, loyal. Setia dalam arti loyal kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Dan itu dibuktikan dalam Kejadian pasal 12. Ketika Tuhan Allah katakan Abraham, keluar dari sanak saudaramu, keluargamu, rumah bapamu, kaum keluargamu, dan pergi kepada suatu negeri yang akan kutunjuk kepadamu. Abraham tidak memberi alasan apapun yang secara manusia sangat masuk di akal. Kalau Abraham bertanya, itu negeri di mana Tuhan? Saya nanti jadi apa di sana Tuhan? Ya. Itu sangat masuk di akal kalau Abraham harus bertanya seperti itu. Tetapi kenyataan tidak. Ya. Abraham loyal kepada apa yang Tuhan firmankan. Panggilan Tuhan kepada Abraham. Dikatakan maka Abraham pun berangkat dari negeri Haran, sebelumnya dari Ur Kasdim ke negeri Haran dan pergi ke tanah Kanaan. Firman Tuhan katakan Tuhan mendapati hati Abraham itu setia kepada Tuhan. Dia punya loyalitas kepada Tuhan. Karena itu terhadap firman Tuhan, oh Abraham total. Tidak ada pertimbangan apapun, tidak. Tidak ada pertimbangan untuk rugi. Di Ur Kasdim bahkan ketika sampai di Haran, Abraham bukan orang miskin, saudara. Alkitab katakan dia kaya raya. Dia kaya. Dan disuruh pergi kepada suatu negeri yang tidak jelas secara manusia. Mau jadi apa di sana? Tidak jelas. Tapi Tuhan mendapati hatinya
setia kepada Tuhan. Haleluya. Kepada apa yang orang katakan kepada kita, kita bisa ragu. Ini orang bisa dipercaya enggak ya? Tapi kepada firman Tuhan, jangan pernah ada keraguan dalam hatimu. Jangan pernah ada kebimbangan dalam hatimu. Sebab firman Allah itu ya dan amin. Tidak perlu diragukan, tidak perlu diragukan. Yang penting kita loyal, kita total melakukannya. Itu yang dimaksud dengan setia. Berikut apa yang terjadi dengan Abraham. Setelah akhirnya Tuhan jawab, Tuhan tepati janji Tuhan. Ya. Dalam Nehemia tadi pasal 9 ayat 8, kalimat terakhir dikatakan, dan engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Janji apa yang ditepati Tuhan kepada Abraham? Kejadian pasal 19, akhirnya Sarah melahirkan Ishak. Itu janji Tuhan. Tuhan menepati janjinya kepada Abraham karena Tuhan mendapati hatinya setia. Kesetiaan, loyalitas Abraham kepada Tuhan tidak dibatasi dengan hal-hal yang secara manusia mustahil. Bayangkan Sarah 90 tahun melahirkan, Abraham sudah 100 tahun. Hal-hal yang secara manusia mustahil tidak membatasi kesetiaan Abraham kepada Tuhan. Tidak membatasi loyalitas Abraham kepada Tuhan. Tidak. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Luar biasa, saudara. Usia yang makin bertambah, ya, yang secara manusia sangat-sangat tidak mungkin lah. Tidak mungkin. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini, ketika Tuhan menepati janjinya kepada Abraham dengan mendapatkan Ishak itu, saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan Abraham terhadap anak perjanjian yang lahir di hari tuanya. Oh, dia sangat mengasihi Ishak. Dia sangat mengasihi. Abraham sedang bertumbuh kasihnya bagi Ishak. Tiba-tiba di tengah malam Tuhan datang, berfirman kepada Kejadian 22. Abraham, ya Tuhan, besok pagi ambil anakmu Ishak yang kau kasih itu, anakmu yang tunggal itu, bawa ke tanah Moria, persembahkan dia sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Aduh, mungkin Abraham pikir, ada mimpi apa saya ini malam ini. Sekali lagi kita melihat Abraham tidak membantah. Itulah yang dimaksud orang yang setia. Kalau kita masih memberi argumentasi dengan firman Tuhan, ukuran kesetiaan saudara masih jauh di bawah. Masih jauh dari standar firman Allah. Kalau kita masih membuat pertimbangan-pertimbangan dengan firman Tuhan, kesetiaan kita masih diragukan.
Abraham tidak. Walaupun dia punya kesempatan mengajukan, ya, yang secara manusia masuk di akal. Abraham bisa bilang, Tuhan, saya sudah tunggu begini lama ini anak. Dan kemudian Tuhan kasih di hari tua saya. Kok sekarang Tuhan minta lagi? Kan sudah tidak mungkin saya dapat anak. Tuhan mau minta apa saja bolehlah, tapi jangan ini anak. Dan kalau ada argumentasi seperti itu sangat masuk di akal, saudara. Tapi Abraham tidak buat itu. Itulah kemudian kesaksian Tuhan dalam Nehemia 9 ayat 8. Tuhan mendapati hatinya setia kepada Tuhan. Loyal kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Kesetiaan untuk memberi korban yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Tetapi dengan kesetiaan, dengan loyalitas seperti itu, Tuhan menepati setiap janji Tuhan kepada kita semua. Berapa banyak janji Tuhan yang mungkin belum kita alami. Kita sudah dengar ulang-ulang, saudara. Tapi belum pernah sampai kepada kita. Mari kita periksa kembali kesetiaan kita, loyalitas kita terhadap firman Allah. Itu yang perlu kita periksa kembali. Sudahkah kita sungguh-sungguh setia, loyal, dan secara total melakukan firman Tuhan? Itu ada dalam pribadi seorang Musa. Tuhan bilang dia setia. Dalam pelayanan rumah Tuhan dia setia. Sehingga Tuhan marah ketika Harun dan Miriam mengatainya, menghinanya, merendahkannya. Tuhan bilang, itu boleh adikmu, tapi dia hamba Tuhan. Tidak boleh, tidak boleh. Tuhan marah. Dan Tuhan menghukum mereka. Saudara, itu hal yang ketiga tentang pribadi Musa. Dan itu alasan menjadikan dia seorang besar, seorang yang luar biasa. Yang kemudian dipercaya Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Kesetiaan Musa dalam pelayanan. Bagaimana kesetiaan kita dalam pelayanan? Kesetiaan kita dalam pelayanan, kesetiaan kita kepada Tuhan harus melebihi dari hal yang lain. Harus melebihi kepentingan apapun. Harus. Saudara-saudara, kita lihat dalam kitab Tawarikh, 2 Tawarikh (31) ayat 12. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan kudus itu ke sana. Konanya seorang Lewi mengawasi semuanya, dan Simei saudaranya adalah orang kedua, dan seterusnya. Dengan setia umat Tuhan membawa seluruh kewajiban mereka
dalam hal pengorbanan demi pelayanan pekerjaan Tuhan. Setelah Hizkia mempelopori pemulihan pelayanan, pemulihan rumah Tuhan, pemulihan imam-imam, pemulihan pelayanan imam-imam dan orang lain, maka kepada seluruh orang Israel Hizkia memerintahkan supaya mereka kembali melakukan kewajibannya sebagai umat Tuhan. Di sini kita baca dengan setia, dengan loyalitas tinggi mereka melakukan firman Tuhan. Kembali membawa kewajiban mereka dalam hal berkorban, mengembalikan milik Tuhan dan sebagainya. Kesetiaan umat Tuhan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan mereka dipulihkan Tuhan. Mereka diberkati Tuhan luar biasa, saudara. Nah, ayat terakhir 1 Timotius 1 ayat 12. 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia, kepada Tuhan, yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Pelayanan dipercayakan Tuhan kepada mereka yang setia. Yang setia. Rasul Paulus katakan, dia bersyukur kepada Tuhan yang memberi kekuatan, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Kalau kita sudah tidak setia dalam penurutan kepada Tuhan, kita harus bertanya kembali kepada diri kita. Masih pantaskah saya melayani Tuhan? Masih pantas? Sebab di sini Paulus katakan, dia menganggap aku setia. Artinya bagi Paulus, tidak perlu apa kata orang. Yang menganggap dia setia itu Tuhan. Mungkin manusia bisa menilai, waduh dia setia sekali. Belum tentu. Yang Paulus katakan, dia menganggap aku setia. Tuhan menganggap Paulus setia. Sehingga mempercayakan pelayanan itu. Kita tidak membutuhkan penilaian manusia, saudara. Jangan kita melakukan pelayanan itu karena ingin mendapat penilaian dari manusia. Keliru. Tetapi supaya Tuhan menganggap kita setia. Ya, setia. Tadi saya bilang ayat terakhir, tapi kurang lengkap kalau tidak baca ayat ini. Wahyu pasal 2. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Katakan amin. Ini. Hendaklah engkau setia sampai mati.
Itu yang Tuhan mau. Saya melakukan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan saya mau Tuhan menganggap saya setia. Dalam seluruh tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Sebab pada akhirnya Tuhan bilang, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam doa.